Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Nyi Puspo Cempoko, Perjalanan Misteri Sebuah Cinta. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Manusia selalu hanya bisa berencana, karena keputusan tentang apapun hanya ada pada Yang Maha Kuasa. Surabaya 1994. Nyi Puspo Cempoko. Itu adalah nama yang beberapa hari ini mengganggu pikiran Sutrisno. Hanya dalam waktu sebulan, hampir semua mimpinya berantakan. Mobil pick-up yang baru dibelinya 2 bulan hancur karena mengalami kecelakaan. Untungnya Pardi sopirnya selamat dalam kejadian itu. Hanya saja dia harus berhenti bekerja dan Sutrisno harus memberi santunan karena Pardi terluka cukup parah. Menjadi pengepul cabai memang harus berhadapan dengan resiko seperti itu. Sudah lazim terjadi bahwa mobil pengangkut cabai memang harus dikendarai oleh sopir yang tangkas dan mampu berkejaran dengan waktu. Tapi jalannya takdir memang tak bisa dilawan. Pardi yang dibajak dari salah satu pesaingnya memang bisa bekerja dengan sangat baik. Selalu mampu mengantar cabai tepat waktu dan membuatnya puas. Pardi pula yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung bisnis Sutrisno. Tapi naas memang tak bisa ditebak. Pardi dan mobil pick-up-nya mengalami kecelakaan parah di jalur Pantura ketika dalam perjalanan ke Jakarta. Banyak kerugian yang harus ditanggung Sutrisno. Pertama, mobil yang dibelinya dari uang hasil pinjam di rentenir rusak sangat berat dan hampir mustahil diperbaiki. Kalaupun bisa, akan membutuhkan biaya yang hampir setara dengan harga barunya. Kemudian, cabai yang ketika itu memang sedang bermuatan penuh dan tentunya harus menanggung biaya perawatan Pardi serta memberinya santunan. Kerugian bertubi-tubi itu membuat Sutrisno benar-benar kehilangan arah. Hutang yang terlanjur menumpuk menjadi beban yang dirasa sangat berat dalam kondisi seperti ini. Apalagi Pak Joko sang rentenir pasti tak mau kompromi untuk hal-hal di luar dugaan seperti ini. Satu-satunya mimpi yang masih mungkin dikejar adalah Ayu, wanita cantik anak buahnya yang memang diidamkan akan menjadi istrinya kelak. Tapi dalam situasi serba minus seperti ini, pasti tidak mudah menaklukkan orang tua Ayu. Atau minimal dia harus bisa memperbaiki kondisi ekonominya sebelum melanjutkan mimpi untuk melamar Ayu. Di teras rumah kontrakannya, Sutrisno berpikir keras. Impiannya menjadi pengusaha yang sukses hancur berkeping-keping hanya dalam sekejap. Tiba-tiba dia teringat, ini adalah jalan yang dipilihnya sendiri dan tak sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya dulu. Bapak dan ibunya sebenarnya menginginkan Sutrisno melanjutkan kuliah karena hanya bermodal ijazah SMA akan membuatnya sulit mencari pekerjaan. Dia terlalu percaya diri.
dan bahkan berjanji akan bisa membanggakan orang tuanya sekaligus bisa membiayai sekolah adiknya. Setelah hampir 3 tahun bekerja sebagai buruh pabrik, dia nekat mencoba usaha cabai. Awalnya, dia hanya ikut bekerja di salah satu pengepul yang kini jadi pesaingnya, yaitu Pak Burhan. Lama-lama, Sutrisno merasa punya ilmu yang cukup di bisnis cabai dan membuka usaha sendiri sekaligus menyaingi Pak Burhan, mantan juragannya. Di titik ini, Sutrisno sebenarnya sadar ada kesalahan besar yang telah dibuatnya. Pertama, melawan kemauan orang tua yang mungkin ketika itu sempat membuat hati bapak dan ibunya terluka. Padahal, ibunya mengaku susah payah menabung bertahun-tahun demi bisa melihat Sutrisno kuliah. Yang kedua, mengkhianati Pak Burhan yang selama ini sangat baik padanya. Bukan hanya membuka usaha yang juga selalu berusaha menjatuhkan Pak Burhan, tapi juga membajak sopir terbaiknya, yaitu Pardi, dengan mengiming-imingi upah yang lebih tinggi. Kini, Sutrisno merasa tak punya pilihan lain. Satu-satunya yang ada di otak untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi adalah tentang Nyi Puspo Cempoko, yang beberapa hari lalu sempat disampaikan Adi, salah satu kenalannya di pasar. Adi cukup sukses berjualan pakaian dan kondisi ekonominya terlihat sangat mapan. Dia berasal dari Rembang seperti juga Ayu. Kata Adi, di Rembang ada satu pesugihan, yaitu Nyi Puspo Cempoko. Tak seperti pesugihan lain yang menuntut tumbal, pesugihan ini sangat aman dari hal-hal seperti itu. Sutrisno benar-benar tak menemukan gambaran tentang jalan lain. Sejak Pardi kecelakaan seminggu yang lalu, usahanya berhenti total. Bahkan untuk makan, hanya mengandalkan sisa tabungan yang itu pun tak seberapa, karena modal besar telah terlanjur dikeluarkannya. Akhirnya, malam itu juga Sutrisno berangkat ke rumah Adi. Sesampai di sana dan bertemu Adi, Sutrisno mengakui bahwa pesugihan Nyi Puspo Cempoko akan ditempuhnya dengan hati yang bulat. Ketika itu, Adi memang pernah mengatakan, dia siap mengantarkan Sutrisno ke Rembang asalkan sudah yakin dengan jalan ini. Karena jika tidak, pesugihan ini mungkin tak akan membuahkan hasil apapun. Di tengah-tengah pembicaraan, Sutrisno dengan malu-malu bertanya, apakah Adi menempuh jalan yang sama. Untungnya, Adi tidak tersinggung dan hanya tersenyum tipis. Katanya, dia sama sekali tak tertarik dengan apapun yang berbau pesugihan. Hanya saja, dia akan siap mengantarkan siapapun ke Rembang mencari pesugihan Nyi Puspo Cempoko untuk mereka yang benar-benar dalam kondisi terjepit. Jawaban itu sebenarnya cukup jelas. Tapi entah kenapa ada keraguan di hati Sutrisno. Firasatnya mengatakan, mungkin Adi juga menempuh pesugihan Nyi Puspo Cempoko sehingga bisa menjelaskan cukup detail tentang hal itu. Kemudian kesepakatan pun dibuat. Besok pagi mereka berdua akan berangkat ke Rembang untuk bertemu salah satu dukun di sana. Sutrisno lalu pamit, tapi kemudian singgah di tempat kos Ayu yang sebenarnya sudah ada pembicaraan pribadi tentang rencana Sutrisno akan melamar jika semuanya sudah siap. Ayu
memang sudah menerima cinta Sutrisno. Padanya, Sutrisno meminta sabar sejenak, karena dia sedang mengusahakan jalan secepatnya untuk memulihkan usaha dan mengajak Ayu bekerja kembali. Untuk sementara, Sutrisno meminta Ayu istirahat dan minta didoakan agar usahanya segera pulih seperti dulu. Setelah pembicaraan singkat itu, Sutrisno pun kembali ke rumah kontrakannya. Di rumah yang berisi 2 kamar ini, Sutrisno hanya tinggal sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya, Sutrisno berangkat ke Rembang bersama Adi dengan berboncengan sepeda motor. Adi sempat meminta maaf karena mobilnya sedang dipakai oleh salah satu sepupunya. Sutrisno tentu tidak mempermasalahkan, karena baginya Adi sudah sangat membantu. Begitu sampai di Rembang, Sutrisno dibawa ke rumah seorang dukun. Namanya Mbah Jarwo. Rumahnya cukup sederhana dan tak ada kesan menyeramkan apapun seperti yang tadi dibayangkan Sutrisno. Mbah Jarwo mengaku sehari-hari bekerja sebagai petani dan hanya mau membantu orang-orang tertentu yang memang bertekad kuat mencari pesugihan Nyi Puspo Cempoko. Sutrisno tak mengerti apa maksud dari kata orang-orang tertentu, dan memang tak berniat bertanya lebih lanjut karena merasa itu tidak pantas. Entah apa hubungan Mbah Jarwo dengan Adi. Yang jelas, sejak awal kedatangan, mereka berdua terlihat sangat akrab. Setelah pembicaraan awal yang singkat, Mbah Jarwo pun sampai ke inti dari semuanya. Tata cara ritual lalu dijelaskan, termasuk kebutuhan sesajen yang terdiri dari jajanan pasar, kembang wangi, kelapa hijau, serta bakaran kemenyan madu. Kata Mbah Jarwo, semua sesajen harus disediakan setiap hari dan tak boleh ada yang terlewat. Inti dari semuanya, kata Mbah Jarwo, adalah di malam Jumat Kliwon, yaitu Sutrisno harus menyediakan kamar khusus untuk berhubungan badan dengan Nyi Puspo Cempoko. Di sini Sutrisno sangat terkejut. Adi tidak pernah menjelaskan tentang hal ini. Mbah Jarwo yang sepertinya memahami ketakutan Sutrisno segera meneruskan keterangannya bahwa dia tidak perlu takut, karena Nyi Puspo Cempoko tidak akan datang dalam bentuk yang menyeramkan, melainkan seorang wanita cantik yang dijamin Sutrisno akan sangat tertarik dan bernafsu padanya. Hanya saja Mbah Jarwo lalu menekankan bahwa nantinya Nyi Puspo Cempoko akan benar-benar merasa sebagai istri Sutrisno dan dia punya rasa cemburu yang sangat kuat. Setelah semua dirasa cukup, Sutrisno pun pamit pulang. Adi benar-benar membantunya kali ini. Bahkan Adi pula yang membayar upah pada Mbah Jarwo, yang entah jumlahnya berapa karena dimasukkan ke dalam amplop yang terlihat cukup tebal. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Surabaya. Karena tak ingin ini gagal, Sutrisno segera mempersiapkan semua kebutuhan sesajen. Kebetulan besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Sutrisno merasa beruntung karena sudah mengontrak rumah yang ditinggalinya seorang diri. Ada 2 kamar yang salah satunya siap dipakai untuk keperluan malam Jumat Kliwon, seperti
yang telah dijelaskan oleh Mbah Jarwo. Waktu terus berjalan, dan sampailah Sutrisno pada malam Jumat Kliwon kali ini. Ada rasa takut luar biasa yang tak bisa dipungkiri. Juga, sejujurnya ini terasa sangat berat. Dengan air mata yang tiba-tiba menetes, Sutrisno teringat kehidupannya sebelum tinggal di Surabaya. Di kampungnya di Lumajang, bisa dibilang dia adalah anak yang rajin beribadah. Hampir tak pernah ketinggalan sholat berjamaah dan mengaji di masjid. Tapi, sejak di Surabaya dan lalu tersibukkan oleh mimpi tentang bisnis, entah sudah berapa lama semua itu dilalaikan. Tapi dia juga sadar, dalam kondisi seperti ini harus segera menemukan jalan. Hutang yang bertumpuk harus segera mendapat solusi. Belum lagi rasa malu jika harus pulang kampung dalam kondisi gagal total. Serta mimpi tentang Ayu, gadis Rembang yang sangat dicintainya. Dulu dia memang berniat berangkat ke Rembang, tapi sayang, impian ke Rembang memang terrealisasi, tapi bukan menemui orang tua Ayu, melainkan bertemu Mbah Jarwo demi menempuh jalan menyimpang ini. Detik demi detik terasa berjalan begitu lambat. Malam ini dia harus melepaskan keperjakaannya yang sayangnya bukan pada Ayu, wanita yang sangat dicintainya. Lagi-lagi muncul keraguan di hatinya, tapi itu segera ditepis. Karena menurut Adi, langkah ini tidak akan membuahkan hasil jika hatinya diliputi dengan keraguan. Sutrisno duduk bersila di kamar khusus, menunggu saat-saat mendebarkan itu. Berkali-kali dia menarik nafas panjang demi mempersiapkan keberanian menyambut sesuatu yang entah akan seperti apa. Setelah cukup lama, tiba-tiba telinganya menangkap ada suara hembusan angin yang masuk ke dalam kamar itu. Bulu kuduk Sutrisno terasa merinding seketika. Mungkin ini saatnya telah tiba. Ada rasa takut yang makin lama makin menguat. Sekujur tubuh Sutrisno gemetar seolah memberi tanda bahwa mungkin sebentar lagi dia akan bersentuhan dengan alam di luar manusia. Dan ternyata benar. Tak lama kemudian, berdirilah di hadapannya sesosok wanita sangat cantik dengan berbalut pakaian adat Jawa. Kecantikan wanita ini sungguh luar biasa, sehingga mampu dalam sekejap membius Sutrisno dan semua rasa takutnya tiba-tiba lenyap. Berganti kenyamanan yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba memenuhi segenap pikiran dan hatinya. Kesadaran Sutrisno seperti tercabut sebagian. Dia merasa berada di tempat baru, walau otaknya masih bisa menyimpulkan bahwa dirinya sedang berada di dalam kamar di rumah kontrakannya. Kemudian semua perasaan itu hilang. Yang tersisa di hatinya hanya tinggal satu, yaitu kekaguman luar biasa pada wanita ini dan nafsu kelelakian yang tiba-tiba membara. Entah bagaimana caranya, kamar itu mendadak berubah menjadi remang-remang, dan Sutrisno semakin terbakar oleh gairah. Dengan cepat, wanita itu dipeluknya, dan yang terjadi berikutnya
Kedua makhluk beda alam itu sepenuhnya dikendalikan oleh nafsu biologis. Sutrisno pun puas menuntaskan gairah nafsu sekaligus tugas pertamanya. Tak ada yang diucapkan wanita itu kecuali kalimat penutup setelah semua nafsu Sutrisno selesai dilampiaskan. Aku adalah Nyi Puspo Cempoko dan kamu adalah suamiku. Tak lama kemudian, wanita cantik itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kesadaran Sutrisno pun sepenuhnya kembali. Masih teringat jelas kejadian yang baru dialaminya, sekaligus kenikmatan tiada tara. Keperjakaannya baru saja hilang, tapi rasanya tak perlu terlalu disesali karena dia merasa sangat puas dengan apa yang terjadi. Hanya saja, rasa takut yang tadi sempat hilang tiba-tiba muncul kembali. Lalu dia teringat pesan Mbah Jarwo bahwa dengan menjalani pesugihan ini, maka Nyi Puspo Cempoko akan menganggap Sutrisno sebagai suaminya. Beristri makhluk dari alam lain tentu sama sekali tak pernah terfikirkan olehnya. Walau kecantikan makhluk itu memang sangatlah luar biasa. Nasi tentu sudah menjadi bubur. Jelas tak mungkin dia membatalkan atau mundur setelah melangkah sejauh ini. Kini mungkin tugasnya hanya satu, menunggu hasil melimpah yang dijanjikan oleh Mbah Jarwo. Walau masih diliputi ketakutan, setelah cukup lama berusaha, Sutrisno pun tertidur sampai pagi tiba. Keesokan harinya, Sutrisno nekat meminjam uang lagi pada Pak Joko. Walaupun hutangnya masih sangat besar pada rentenir itu, tapi ternyata semuanya berjalan lancar. Pak Joko sama sekali tak keberatan Sutrisno menambah hutangnya. Sutrisno memang mengaku tak mungkin bisa menjalankan bisnis dan membayar hutang jika dia tidak mendapat kucuran modal lagi. Entahlah, apakah kali ini ada peran gaib Mbah Jarwo dan Nyi Puspo Cempoko yang merenggut keperjakaannya tadi malam. Sutrisno pun kembali melanjutkan usaha bisnis cabenya. Perlahan semuanya bisa diatur. Ayu juga diajak kembali bekerja dengannya. Seperti dulu, semua tugas pencatatan keuangan diserahkan pada Ayu. Dan tidak butuh waktu lama. Hanya sekitar 3 minggu kemudian, bisnisnya bangkit kembali. Sebuah mobil pick-up baru berhasil dibelinya dengan cash. Dan dia berhasil pula mendapatkan sopir yang tak kalah handal dari Pardi, yaitu seorang pemuda yang hampir seumuran dengannya yang bernama Basuki. Pendek kata, semuanya berhasil seperti yang diinginkan dan hutang pada Pak Joko hanya tinggal sedikit. Suatu hari, Adi pernah mendatanginya. Sutrisno sempat mau memberikan uang, tapi ditolak dengan alasan usaha Sutrisno baru saja bangkit kembali. Tak lupa, Sutrisno berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Adi yang telah membantunya. Sepertinya Adi memang teman yang baik. Terlihat sekali kebahagiaan di wajahnya melihat usaha Sutrisno pulih seperti dulu. Seiring kondisi ekonomi yang membaik bahkan lebih dari yang dulu, hubungan Sutrisno dan Ayu pun menjadi semakin dekat. Rencananya, sebelum ke Rembang, dalam beberapa minggu ke depan Sutrisno akan pulang kampung.
dan berniat memamerkan keberhasilan bisnisnya pada bapak dan ibunya. Dulu, ketika Pardi kecelakaan dan bisnisnya hancur, Sutrisno memang tak mengabari kedua orang tuanya. Waktu pun berjalan kembali, dan sampailah Sutrisno pada malam Jumat Kliwon kedua. Seperti pesan Mbah Jarwo, setiap hari semua sesajen selalu diperhatikannya. Sekitar jam 8 malam, karena lapar, Sutrisno keluar berniat mencari nasi goreng. Hujan yang makin deras tak menghalangi niatnya. Dia tak ingin ritual malam ini terganggu hanya karena lapar. Dia pun berjalan kaki karena memang sering ada penjual nasi goreng yang lewat di depan kontrakannya. Tapi mata Sutrisno menangkap sesuatu. Di halte seberang jalan tak jauh dari tempatnya berdiri, ada seorang wanita yang duduk sendirian. Sepertinya wanita itu dikenalnya. Dengan berpayung, Sutrisno pun menghampiri wanita itu. Ternyata itu adalah Ayu. Dia mengaku tadi naik ojek ke rumah temannya, tapi terjebak hujan deras ketika mau pulang. Kata Ayu lagi, dia lupa membawa payung. Sutrisno yang merasa kasihan segera mengajaknya berteduh di dalam rumah kontrakannya. Rasa lapar pun hilang dari pikiran. Karena hanya tinggal sendirian, Sutrisno pun leluasa ngobrol di dalam rumah. Ayu kali ini lebih banyak terdiam. Ketika Sutrisno bertanya, dia hanya menjawab, "Aku kedinginan, Mas." Sutrisno pun tanggap dan segera mengambilkan kaos lengan panjang di lemari. Juga salah satu celana panjangnya yang kira-kira nyaman dipakai Ayu dalam kondisi darurat seperti itu. Tapi begitu Ayu masuk ke kamar dan berganti pakaian, mata Sutrisno menangkap kemolekan tubuhnya. Dan Sutrisno tiba-tiba dikuasai nafsu yang luar biasa. Otaknya tak lagi mampu berpikir jernih. Hujan yang semakin deras disertai petir bersahutan membuat gairah Sutrisno semakin menggelora. Ada debar jantung yang luar biasa menyaksikan pemandangan itu. Nafas Sutrisno berburu dan berpacu dengan nafsu yang tak lagi mampu dikendalikan. Perlahan dipeluknya Ayu dari belakang. Ayu yang terkejut segera meronta. Tapi tenaga Sutrisno terlalu kuat baginya. Sambil membisikkan janji-janji manis di telinga Ayu yang terus menangis, bibir Sutrisno mencium bibir dan wajah Ayu. Lalu tangannya segera menggerayangi tubuh kekasihnya itu. Ayu tak kuasa melawan. Apalagi setelah perlahan rasa nyaman mulai dirasakannya. Dia sepenuhnya sadar ini adalah sesuatu yang salah. Tapi juga tak bisa dipungkiri bahwa lelaki yang sedang memeluknya adalah orang yang sangat dicintainya. Ayu yang tadi meronta kini mulai memasrahkan diri dan tubuhnya. Dan Sutrisno memanfaatkan itu dengan menuntaskan semua nafsu kelelakiannya. Kedua insan itu terlibat pergumulan terlarang di malam yang diiringi hujan sangat deras. Sampai akhirnya mereka berdua tergolek lemas dengan peluh kepuasan yang bercucuran. Sutrisno pun tertidur tanpa sempat memakai lagi bajunya. Sutrisno
lalu terbangun ketika suara lalu lalang kendaraan semakin ramai di depan rumah kontrakannya. Begitu melirik jam dinding, ternyata sudah jam 5 pagi. Setelah berusaha mengumpulkan kesadaran, tiba-tiba dia terkejut. Ayu tak lagi ada di kamarnya. Dia ingat betul bahwa tadi malam mereka berdua telah bercumbu sampai melakukan perbuatan terlarang. Lalu dengan panik Sutrisno mencari Ayu sambil memanggil-manggil namanya. Tapi hasilnya nihil. Mungkin Ayu telah pulang ke tempat kosnya. Sutrisno tak lagi sempat memeriksa apakah pintu depan masih terkunci. Karena ada hal lain yang tiba-tiba membuatnya jauh lebih terkejut sekaligus sangat ketakutan. Yaitu tadi malam adalah malam Jumat Kliwon, yang seharusnya ritual khusus kedua dilakukannya. Entahlah, apakah Nyi Puspo Cempoko lupa mendatanginya, atau batal datang karena ada Ayu tadi malam. Kepanikan segera menyelimuti. Ada keinginan untuk berangkat ke tempat kos Ayu, memeriksa keadaannya sekaligus meminta maaf atas kekhilafan tadi malam. Tapi bagi Sutrisno, ada yang lebih penting dan harus didahulukan, yaitu tentang ritual bersama Nyi Puspo Cempoko yang terlewat tadi malam. Akhirnya, sebuah keputusan dibuat. Sutrisno bergegas mengeluarkan sepeda motor dan berniat berangkat ke Rembang saat itu juga, menuju rumah Mbah Jarwo. Pasti Mbah Jarwo punya jawaban atas apa yang harus dilakukan akibat kelalaian melakukan ritual tadi malam. Usaha bisnis cabenya tak lagi dipedulikan. Berangkat ke Rembang sama sekali tak boleh ditunda. Sutrisno pun memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Kali ini dia merasa tak perlu lagi mengajak Adi. Dia masih hafal jalan menuju ke rumah Mbah Jarwo. Sesampai di sana, Sutrisno disambut oleh Mbah Minah, istri Mbah Jarwo. Ada harapan besar agar kali ini Mbah Jarwo akan bisa membantunya. Sutrisno sadar betul apa yang dilakukan tadi malam pasti sangat fatal dan melanggar perjanjian ritual. Tapi Mbah Minah ternyata mengabarkan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa Mbah Jarwo meninggal sekitar seminggu yang lalu karena sakit. Sutrisno sangat terkejut dan menjadi semakin panik. Dia teringat lagi apa yang pernah disampaikan Mbah Jarwo, bahwa Nyi Puspo Cempoko punya sifat sangat cemburuan. Entah apa yang akan dilakukan padanya karena tadi malam tidak melakukan ritual dan justru bercumbu dengan Ayu. Sutrisno juga menyesal. Kenapa dulu tak sempat bertanya lebih lanjut pada Mbah Jarwo tentang resiko jika ada ritual malam Jumat Kliwon yang terlewati. Juga rasa cemburu seperti apa yang dimiliki oleh Nyi Puspo Cempoko. Bersama kekhawatiran yang makin berlipat, Sutrisno segera pulang kembali ke Surabaya. Otaknya tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Satu-satunya orang yang diandalkan untuk bertanya tentang hal ini, yaitu Mbah Jarwo, justru kini telah tiada. Begitu sampai di rumah kontrakannya, ternyata dia sudah ditunggu oleh Basuki, sopirnya. Sutrisno menduga
karena banyak cabai yang masuk hari itu, sehingga Basuki mencarinya sampai ke rumah kontrakan. Tapi dugaannya kali ini ternyata salah. Kedatangan Basuki adalah karena hal lain, yaitu membawa kabar bahwa tadi malam Ayu meninggal dunia. Kata Basuki, dia mengalami kecelakaan ketika naik ojek menuju tempat kosnya. Ayu dan tukang ojek itu tertabrak sebuah mobil dan mereka berdua meninggal di tempat. Air mata Sutrisno berderai tak terkendali. Teringat kembali kejadian tadi malam ketika mereka berdua berpadu kasih bersama hujan yang sangat deras. Sungguh rangkaian kejadian ini seperti tak sanggup ditanggungnya. Belum hilang keterkejutan bahwa Mbah Jarwo telah tiada, kini Ayu, calon istrinya, juga telah meninggal dunia. Sutrisno pun mengajak Basuki ke tempat kos Ayu. Tapi, kata Basuki, jenazah Ayu telah dijemput keluarganya dari Rembang dan sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sutrisno terduduk lesu di depan pintu rumah kontrakannya. Ini semua sungguh di luar dugaan. Akhirnya, bersama Basuki, dia berangkat melayat ke Rembang. Berbekal informasi dari Ayu dulu tentang desa tempat tinggalnya dan bertanya ke beberapa orang, sampailah mereka berdua di rumah duka. Ada rasa berdosa yang luar biasa ketika menyaksikan kedua orang tua Ayu menangis histeris. Kebetulan jenazah Ayu baru saja dikebumikan. Sutrisno pun menghampiri kedua orang tua Ayu sambil mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, sekaligus mendoakan yang terbaik untuk almarhumah serta memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Ayu. Memang selama ini Sutrisno belum pernah bertemu dengan kedua orang tua Ayu. Sutrisno benar-benar terpukul. Satu lagi mimpi besar kandas karena cintanya terpisah oleh kematian. Berhari-hari Sutrisno meratapi kepergian Ayu. Bahkan karena kesedihan yang luar biasa, dia tak sanggup lagi menjalankan usahanya. Semua aset dijual dan hutang pada Pak Joko segera dilunasi. Ketika kesedihan belum sirna, datanglah kabar duka lagi. Adi, temannya yang dulu mengantar ke rumah Mbah Jarwo, juga meninggal dunia karena kecelakaan sekitar 3 hari setelah Ayu. Entahlah kenapa kejadian tragis ini datang bertubi-tubi. Karena merasa tak sanggup lagi hidup di Surabaya, Sutrisno pun pulang kampung ke Lumajang. Berbekal sisa uang yang lalu dibelikannya sepetak kecil sawah di kampung. Pada orang tuanya, Sutrisno berkali-kali memohon maaf karena mungkin dulu pernah mengecewakan beliau berdua. Masih ada yang harus disyukuri, yaitu dia masih hidup setelah menempuh jalan yang mengerikan itu. Tapi Ayu tak akan pernah kembali, dan mimpi menjalin rumah tangga bersamanya tidak mungkin pernah tergapai. Ternyata rasa cinta Sutrisno memang terlalu kuat. Sampai di usia senjanya, Sutrisno tak pernah berhasil membuka hati untuk wanita lain. Hanya saja, selama perjalanan hidup itu, masih banyak misteri yang tak pernah berhasil dipecahkannya.
apakah yang malam itu bercumbu dengannya benar-benar Ayu? Juga, apakah semuanya memang ada hubungan dengan Nyi Puspo Cempoko? Selain itu, apakah sebenarnya Adi juga menjalani pesugihan yang sama? Semua misteri itu tetap terbawa dan tersimpan di pikirannya, walau tak pernah bisa ditemukan jawabannya. Kalaupun ada, hanyalah sebuah kepastian bahwa semua yang terjadi di dunia ini tak mungkin lepas dari kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Pesugihan Nyi Puspo Cempoko, perjalanan misteri sebuah cinta. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.